Paling dominan itu kan Haji Isam, ya kan? Ya. Dan turunan-turunannya kan? Sektor ekstraktif ini yang memunculkan, yang meniscayakan adanya konsesi, lisensi, Ya. itu membuat pelakunya harus dekat-dekat dengan kekuasaan. Kalau kita nggak bangun yang namanya manufaktur ini, kita nggak bisa berkembang. Ini kayak ini kan akan habis. Sampai kapan batu bara ini? Kan pemahaman kita oligarki itu hanya terbatas kepada pengusaha kan gitu. Padahal oligarki itu bisa juga termasuk orang-orang yang ada di dalam pemerintah yang punya koneksi dengan mereka. Ada yang mengatakan para haji ini lebih royal dalam membantu Pak Prabowo. Itu amal soleh tadi. Jangan mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu, yang membuat para pemilik modal itu berpikir untuk membawa investasi ke Indonesia. Abang cerita Tapos dulu. Belum tahu dia. Udah Belum tahu, coba kasih dulu. belum tahu Mas. Jadi Belum, Tapos. coba cerita kasih dulu. Pak Harto ini bawa menteri-menteri ke Tapos. Ya, kan Tapos kan sapi kan. Ya. Sambil jalan Pak Harto cerita. Kamu tahu nggak? Ini pejantan ini 1 hari 8 kali. Itu Pak. Bisa lagi kan? Gitu. Itu Pak 8 kali sehari gitu kan. 8 kali Ini ngesek, main. Sapi jantannya. Kok bisa gitu Pak Harto? Katanya sama. Ya betinanya ganti-ganti. Itu mah. Oke, kita udah mulai. Masuk tadi. Masuk. Nama-nama nanti kita samarkan. Oke ya, kita udah bersama dua haji, Haji Zulfan dan Haji Burhan. Haji. Karena sekarang lagi eranya haji. Eranya Haji, haji. bro. Kalau Eranya kita 9 haji. Kalau ini Iya. Profesor Haji. Oh ya, Profesor Haji. Ya gitu kan, transisi dari naga-naga ke haji-haji, Bang. Tapi klien-kliennya Prof Burhan udah bergeser juga nggak dari naga ke haji? Atau ada masa-masa transisi? Diversifikasi. Ya. Gimana Bang, penjelasan haji-haji ini Abang punya penjelasan nggak nih? Apa ini Haji? Kebangkitan para haji-haji yang mendominasi inilah ekonomi politik. Nah, ini udah kayak syarikat Islam lagi nih kan Bang kan? Ya kan sekarang mau cari aman. Ya kan? Kalau haji-haji aman dianggap ya kan? Ya. Orang-orang soleh gitu kan. Itu kan kelihatan di permukaan seperti itu kan. Orang kalau udah pakai haji, makanya di Indonesia ini lucu kan. Orang pergi haji pakai haji, sebenarnya nggak perlu. Haji itu bukan gelar kan, ibadah aja. Kata Ridwan Saidi kalau gitu kalau sholat pakai juga dong di depannya, ya kan? HS, haji sholat. Nah, tapi apa melihat transisinya gimana Bang? Ini kan konglomerat Indo nih. Dari yang Chinese businessman, Chinese Indonesia businessman, jadi udah mulai tuh sekarang banyak orang-orang yang kita sebut haji-haji ini. Menurut Abang transisinya ini bisa sampai gitu dan punya pengaruh Yang di politik. paling dominan itu kan Haji Isam, ya kan? Ya. Dan turunan-turunannya kan, gitu. Haji lainnya. Terus ada Haji Yusuf Hamka juga, Bapak Alun. tapi tidak sepopuler Haji Hisam sekarang itu, nggak punya pengaruh politik yang besar lah. Ya saya kira Haji Surya Paloh. Jangan lu arahin kemana-mana dulu udah. Saya kira gimana Bang? Surya lu kan teman lo. Iya. Temen gua. Enggak, jadi kalau kita bicara haji-haji yang paling menonjol itu kan Haji Isam. Dan berikut turunan-turunannya kan. Saya kira wajar aja. Bang, kan tapi ini kan dulu 5 tahun, 10 tahun yang lalu dianggap sebagai fenomena lokal ya. Kekuatan pengusaha lokal ya, orang Indonesia gitu ya, yang mana oposisinya adalah keturunan Tionghoa gitu ya. Ini fenomena lokal. Dan mereka kan berhasil bertransformasi jadi kekuatan di nasional nih sekarang. Iya kan? Belum Jadi tentu punya ini ya tradisi di elit nasional belum iya, ada kan tuh dia ya. bertransisi. Siapanya nih yang Para haji-haji lah. Haji-haji ini termasuk Haji Isam misalnya. Iya, ya. Ya peluang itu kan dibuka oleh Soeharto lagi.
oleh Prabowo. Ya kan peluang itu memang dibuka, diberi kesempatan. Ya tentu orang melihat peluang ini dia masuk di situ, gitu loh. Nah, ini kan kalau kita bicara persoalan politik, ini kan eskalasi vertikalnya kan jalan Terbuka. dan banyak sekali kan akses untuk masuk ke situ, ya kan? Dulu kan sebenarnya kalau kita lihat sejarah yang dibayangkan dengan dulu ekonomi Alibaba itu kan yang kayak gini kan harusnya kan Ya, berpihak sekarang kepada terbalik ya, Baba Ali sekarang ya. Nah, Ya kalau haji di belakang, Ya, ini kan gini bang, ini kan yang dibayangkan dulu Prof Mitro dengan ekonomi benteng ini bahwa harus dikasih insentif para entrepreneur pribumi sehingga bisa bersaing dengan Chinese businessman gitulah. ya, tapi Ini kan nggak yang bisa. kita cita-citakan itu kan akhirnya mungkin bisa Ya itu kan kayak sekedar, Pak JK kan juga bagian dari haji sekedar juga tuh. praktek ekonomi. Tapi kan sistem ekonominya tidak berubah. Iya kan? Sistem ekonominya tetap aja liberal. Ya selama liberal kan kompetitif. Oh kalau sekedar pembatasan, misalnya non-free Chinese waktu itu tidak boleh masuk kabupaten misalnya. Atau kecamatan misalnya. Ya kan? Tapi kan mereka tidak menguasai, mereka tetap aja menjadi distributor dari pengusaha-pengusaha besar. Karena produsennya kan pengusaha-pengusaha besar, sama aja. Nah buat produsen ini nggak penting. Mereka bisa masuk atau tidak, yang penting infrastrukturnya mereka kuasai juga. Ya, jadi menurut saya ya semangat itu boleh aja. Tapi bagaimana merealisasikan? Ini kan seperti kita ingat Pak Adi Sasono dulu kan, ingin membangun koperasi menjadi kekuatan. Itu waktu Pak Habibie jadi presiden kan, dia menteri koperasi kan. Tapi kan nggak bisa melawan. Gitu, tetap aja nggak bisa. Tapi haji-haji ini belum melawan juga menurut abang nih sekarang. Ya menikmati aja mereka. Nggak bisa menyaingi kekuatan Ya nggak bisa. lama. Nggak gampang. Kita misalnya berapa kali orang sudah buat untuk melawan Indomie, akhirnya dibeli sama Antoni Salim semua. Supermi segala macam kan. Alhami semua kan hilang. Iya benar. Nah, Sarimi. ya kita mau bikin apa misalnya? Industri paku. Emang bisa bersaing? Karena kita tidak bisa bersaing itu di distribusinya. Mereka kuasai distribusinya. Iya kan? Oke. Oke, Adi Sasono koperasi mau kasih berapa nih distribusi? Pasti dipotong harganya lebih murah lagi. Tetap si pedagang retail ngambil juga ke usaha-usaha utama yang besar karena lebih Kompetitif. lebih kompetitif dan persentase konsinyasi lagi. Ini beli cash, ini konsinyasi. Pasti pilihannya kan begitu. Nah kalau influence-nya di politik ini gimana Prof Burhan melihatnya nih? Belakangan ada ya kan transformasi ini kita lihat taste-nya, political influence dan dampaknya buat Ini kan permainan politik kita. Iya. Sebenarnya soal naga kemudian haji itu kan simbol ya. Iya. Jadi kita tidak bicara substansi bagaimana proses ekonomi itu didistribusikan secara inklusif. Poinnya kan apakah sistem ekonomi kita memberi ruang yang sama, yang setara buat siapapun untuk muncul. Terlepas apakah dia punya latar belakang etnik Tionghoa ataukah non Tionghoa. Poin saya di situ. Jadi kalau misalnya kita masih terjebak pada simbol dari naga ke haji tanpa membenahi ya, struktur atau sistem ekonomi yang kita anggap timpang itu, ya selamanya kita akan terjebak pada perangkap simbolik itu, tetapi akar masalahnya nggak berubah. Jadi ujungnya kalaupun toh misalnya haji yang menikmati, ya itu kelompok kecil haji saja. Tapi tidak seluruh mereka yang selama ini termarginalkan secara ekonomi menikmati atau mendapatkan ruang yang sama untuk bisa mobilitas vertikal. Itu bukan jadi simbol atau mock up pemerataan ekonomi yang dibayangkan gitu. Kalau tidak ada perubahan sistemik ya, saya kira ya hanya berhenti pada level simbol. Jadi yang menikmati privilege yang disebut kelompok haji baru yang mendominasi ekonomi tadi ya lagi-lagi orang-orang itu saja.
Sama. Nah kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Dan saya kira kelompok Tionghoa pun pada dasarnya juga punya perasaan yang sama ya. Kalau misalnya tidak ada pembenahan, mereka juga tidak cukup nyaman untuk bisa bisnis karena akan memicu kecemburuan juga. Dan kalau kita lihat angkanya memang pantas ya kalau misalnya muncul semacam resentment ya di kalangan mereka yang selama ini tidak menikmati kue pembangunan. Bayangkan data etnik Tionghoa itu 1,5% dari total populasi nasional, tapi penguasaan ekonominya besar sekali. Nah ini kan menciptakan ruang resentment tadi, yang kemudian kalau misalnya mau dirubah bergerak ke arah ekonomi kaum haji tadi, itu pertanyaannya apakah perubahannya itu hanya menguntungkan segelintir orang saja, tetapi strukturnya sama seperti yang selama ini kita lihat ataukah tidak? Nah itu yang menurut saya penting ya, karena terus terang ketimpangan ekonomi di Indonesia itu luar biasa. Ya kita setara dengan Rusia dalam soal inequality dari sisi ekonomi. Coba kalau kita lihat Korea Selatan yang entrepreneurship-nya tinggi, termasuk juga negara dengan daya saing ekonomi yang luar biasa. Itu kelompok konglomerat di sana, chaebol itu selisih dengan rata-rata pendapatan warga negara biasa di Korea Selatan tuh nggak terlalu jauh, di Indonesia tuh timpang sekali. Jadi 1% orang kaya di Indonesia tuh menguasai aset puluhan persen ekonomi nasional. Nah ini kan akar masalahnya. Mau diganti siapapun, kalau tidak kita selesaikan akar masalahnya akan menimbulkan masalah, termasuk dalam soal politik. Dalam soal politik ini jadi isu terus menerus ya, yang memicu resentment tadi, yang menurut saya akan terus menjadi batu sandungan ya, terutama siapapun yang kelompok oligarki tadi ya, yang menikmati privilege ya, terutama dalam soal ekonomi politik. Ya. Itu berpindah dari naga ke haji secara simbolik bukan berarti adanya pemangkasan ketimpangan itu berarti kan Bro. Itu poin saya di situ. Ini ganti privilege ini person aja aktor. ya. Ganti pemain. Kalau Bang Ara masuk haji itu masuk nagari. Naga. Lagi-lagi itu kan soal simbol. Kalau beberapa dijawab sama kalau kata Enggak, ini istilahnya lucu tadi. Naga tuh. Pertama ya, kalau kita mengacu pada level simbolik, dia jelas bukan etnik Tionghoa. Iya kan? Abang Tetapi kita mungkin dekat. Tetapi poin saya kan bukan soal simboliknya tadi, Budi. Poin saya adalah jangan sampai kita berganti pemain tetapi strukturnya sama. Iya, betul. Dan itu ujungnya menciptakan inequality yang kurang lebih sama. Ini mirip kayak pemain baru dalam botol anggur yang lama gitu. Jadi kita butuh satu terobosan terutama dari pemerintahan ya untuk menciptakan ruang permainan yang setara buat siapapun dan memangkas ketidaksetaraan itu. Ini saya terus terang terganggu sekali inequality tadi ya, karena luar biasa timpang. Bayangkan kalau kita lihat di sekitar sana sini ya, nggak usah jauh lah dari Sudirman Tamrin itu, persis di belakang gedung-gedung tinggi itu kan banyak sekali selam area dia. Itu artinya problemnya masih di situ, meskipun mungkin pemainnya sudah ada pergantian atau sudah ada diversifikasi, tapi nggak menyelesaikan masalah. Itu soal ganti pemain saja. Kalau Bang Ara kan gitu udah jelas penjelasannya Bos. apa tuh? Ini kata teman-teman aktivis ya. Ada 9 naga, beliau ini naga ke-10. Tapi gini juga meleset-leset bisa meleset dikit bisa jadi buaya. Ini ada ini ya Bang. Apa beda naga sama buaya Bang? Beda naga sama buaya apa? Kalau naga itu jelas yang dimakan. Kalau buaya semua dia makan. Bangkai pun dia makan. Buaya itu. Iya. Prof, ini balik lagi soal ke inequality ya. Ya, Prof menjelaskan chaebol di Korea. Kalau kita lihat ini kan berkaitan dengan basis ekonominya Korea yang memang ditopang oleh sektor-sektor industri seperti yang kita pakai Samsung terus banyaklah produk-produk Korea yang basisnya adalah knowledge, basisnya adalah human capital gitu ya. Intellectual property ownership lah gitu ya. Berbeda sama kita, haji-haji ini lahir kan dari proses
ekstraktif sumber daya alam yang mana konsekuensi kepada ketimpangan kan nggak bisa kita lepas. Apalagi Pak Prabowo berkali-kali bicara soal kebocoran sumber daya alam kita, kita kan nggak tahu nih gimana. Berkah komoditas ini ya. Iya berkah komoditas beberapa tahun yang lalu yang hari ini menjadi konsekuensi kan. Dan persis seperti itu Ari. Jadi kalau kita lihat Korea Selatan itu basis industrinya itu tidak dibangun berdasarkan pada sektor ekstraktif karena mereka tidak punya kemewahan di situ. Iya. Jadi yang menarik kalau kita baca karyanya Daron Acemoglu ya dan koleganya Y Nation Phil itu kan salah satu yang dipakai untuk menjelaskan mengapa ada negara yang gagal, mengapa ada negara yang sukses. Itu adalah Korea Selatan versus Korea Utara. Jadi argumen mereka, kedua negara ini nenek moyangnya sama, tradisinya sama, agamanya kurang lebih sama. Bahasa sama, kemudian akibat perang Korea mereka terbelah jadi dua. Tapi pertanyaannya mengapa Korea Selatan maju, sementara Korea Utara miskin? Nah, temuan Acemoglu dan koleganya itu menunjukkan mengapa terjadi perbedaan antara kedua Korea itu karena dia sebut dengan istilah satunya pakai demokrasi yang memberi keleluasaan buat kelembagaan yang inklusif, sementara yang satu tidak ada struktur kapitalisme demokrasi yang membuat tumbuh kembangnya inovasi dan pengetahuan. Nah itu. Nah jadi poin utamanya kenapa Korea Selatan maju itu karena kelembagaannya inklusif sehingga terjadi kompetisi. Makanya melahirkan Samsung, Hyundai, macam-macam kan, termasuk pop culture dalam bentuk drama Korea. Nah sementara di Indonesia itu kapitalismenya itu ekstraktif berbasis pada sumber daya alam. Nah ketika kekayaan kita lebih banyak pada ekstraktif semacam itu, kedekatan sama penguasa jadi penting. Ya. Betul kan? Karena main konsesi, berkaitan sama konsesi dan lisensi. Dan itu yang kemudian mengakibatkan ketimpangan. Karena nggak semuanya orang punya akses untuk bisa masuk ke dalam kekuasaan. Dan berbiaya ekonomi tinggi. Karena untuk mendapatkan konsesi, dia harus ada transaksi harus ada transaksi di situ. Terutama kolateralnya apa kan? Terutama untuk pembiayaan elektoral kan, balik lagi ke urusan Prof kan. Jadi muter lagi urusan politik. Nah, jadi selama seperti itu akhirnya kita tidak bisa memangkas inequality tadi. Karena dari awal kelembagaannya tidak inklusif. Jadi memang kalau kita lihat akarnya electoral proses inilah yang mempromot inequality dong, Prof. Sebenarnya kan karena butuh pembiayaan kan pejabatnya kan. Tidak juga. Ini kan muncul sejak zaman rezim Orde Lama yang tadi disebut Alibaba itu. Kemudian muncul juga zaman Orde Baru. Pada saat itu politik juga tidak sedemokratis sekarang. Politik tidak berbiaya setinggi seperti sekarang kan. Karena lebih tertutup kan politiknya. Bahkan zaman Soekarno hanya ada satu pemilu tahun 55. Setelah itu tidak ada pemilu sampai beliau jatuh ya. Dan di Orde Baru pemilunya nggak serius-serius tidak serius sekarang. Artinya waktu itu biaya politik sebenarnya tidak mahal. Mahal. Tetapi memunculkan struktur yang timpang karena memang basis awalnya ekstraktif. Tapi poin saya sektor ekstraktif ini yang memunculkan, yang meniscayakan adanya konsesi, lisensi itu membuat pelakunya harus dekat-dekat dengan kekuasaan. Nah di situ ada biaya ekonomi tinggi. Kan lain dengan Korea Selatan, karena mereka tidak bergantung pada sektor ekstraktif. Nggak punya kemewahan itu ya. Tidak punya kemewahan itu. Mereka harus berinovasi terus-menerus. Scarcity bring value. Yang kedua, saat yang sama nih, mereka kan sangat sensitif terhadap harga. Ya kan? Produksi sektor manufaktur itu kan nggak ada privilege itu. Kalau kalah bersaingnya lewat. Jadi hidupnya harus berinovasi terus-menerus, harus efisien, harus efektif. Kalau di China kan disubsidi habis sama negara kan. Betul kan? Iya. Nah, kalau di Indonesia harganya bisa bersaing. Kalau di Indonesia kita nggak punya pengalaman yang membuat sektor manufaktur itu bersaing secara hebat karena umumnya orang kaya pengen dapat privilege kan dan pengen cepat ya.
entah itu dengan masuk ke sektor ekstraktif atau main impor gitu kan. Iya, iya. Nah, impor juga lagi-lagi soal lisensi. Betul, lisensi dan betul. Dan makanya waktu beberapa bulan lalu Pak Prabowo pidato di Sarasehan Ekonomi Nasional, dia bilang bahwa kuota impor kita hapuskan. Biar aja pakai tarif sekarang. Makanya beliau sebut deregulasi itu. Pertanyaannya itu dieksekusi atau tidak? Nah, itu problem. Jadi- tapi sudah terucap oleh presiden. Sudah. Sekarang pertanyaannya apakah diregulasi Yang tadi terucap udah banyak. dieksekusi atau tidak? Ini penting nih karena kalau tidak dieksekusi Akhirnya cuma akan memindahkan privilege lama ke privilege baru aja kayak kemarin ya bro. makanya kita perlu pendorong satu reform. Satu reform yang orisinil, yang genuine ya, supaya tadi kalau misalnya semua pengusaha didorong untuk tidak memakai jalan pintas, Ya. tapi menempuh model Korea, menempuh model China, Ya. menempuh model Jepang, itu kita yakin ekonomi kita akan mengalami perbaikan, terutama meminimalisir inequality tadi. Koperasi Merah Putih itu jalan menuju situ kan sih Prof, meredistribusikan lagi privilege negara ini untuk menciptakan entrepreneur di level yang sangat lokal. Saya tidak tahu persis ya, mungkin terlalu dini untuk menilai koperasi Merah Putih ya. Tetapi pengalaman saya dari bacaan-bacaan yang terbatas yang saya lakukan, koperasi itu bottom up. Nah kalau ini kan Top down. ada indikasi top down gitu loh. Nah saya nggak tahu. Dulu kalau nggak salah Mas Adi Sasono juga pernah coba kan ya inisiasi dari atas, tapi kan nggak berhasil juga. Bang Zulfan, ini menarik nih yang diomongin sama Prof Burhan yang saya tangkap itu adalah gimana privilege itu seharusnya tidak diberikan terlalu banyak lagi untuk sektor usaha sehingga mereka lebih kompetitif, lebih inovatif di setiap saat gitu, karena penguasaan mereka terhadap privilege, akses lisensi dan juga konsesi itulah yang membuat ketimpangan itu juga akan semakin lebar dan direproduksi gitu bang. Nah pertanyaan saya ke abang, apa ya bisa haji-haji misalnya atau naga-naga ini merelakan privilege-nya setelah investasi politik besar yang dilakukan dalam proses elektoral? Karena kita lihat belakangan investasi politiknya nyata sekali nih kan dividennya. Jadi begini, sebenarnya pada masa Orde Baru itu kan ingin dimulai itu kan, membangun industrialisasi termasuk manufaktur dan jasa ya. Tetapi kan setelah reformasi itu kan boleh kita bilang perhatian untuk membangun sektor industri ini kan mulai melemah. Kita Saya deindustrialisasi terus, ingat betul dulu. Tidak ada pada masa Orde Baru orang bermain dengan sektor batubara. Ya kan? Ya emas hanya Freeport kan dengan Newmont. Kemudian nikel apa itu kan nggak ada dulu. Semuanya manufaktur, jasa, Iya, retail iya. bang ya. Iya, jadi yang betul-betul Real business ya? bahkan yang kita sebut oligarki ini, mereka tidak ada yang masuk ke Pertamina. Bisnis minyak, bisnis oil, gas itu nggak ada. Nah, baru kemudian setelah reformasi bertahap ya tahun 2000 ke atas mulai orang mengenal namanya boomingnya batu bara ini. Ya, batu bara. Semua orang masuk ke bisnis batu Minyak bara. sawit. Minyak sawit segala macam. Dulu itu kan nggak ada. Nah, ini semuanya tadi orang tuh seperti kata Prof Burhan tadi, orang ini memang nggak mau sulit untuk menjadi kaya. Begitu mudah dengan privilege yang dia dapat. Itu cara cepet tuh bang. Iya, modal iup. Ya kemudian modal iup, kemudian Dulu namanya KP bang ya. ya KP, modal iup, kemudian rekomendasi, bahkan dulu rekomendasi bupati aja udah bisa. Iya. Kita dapat tambang itu. Tinggal produksi kan? Iya. Nggak ada aturannya. Gali aja dari Ya, gali tanah aja. ini kan. Mau Ini masuk kan- penjara semua. Ya, ini yang bukan? disebut, Gara-gara ini yang itu. disebut dengan jual tanah republik kan ini. Iya. Apalagi nikel kan tinggal cangkul naik truk naik kapal itu tinggal dibawa aja kan. Dan lahirlah konglo-konglo lokal baru ini kan bang. Iya, yang kita sebut haji-haji lokal itu. Nah, kemudian sektor ini pun sekarang sudah dimasuki. Kalau kita tahu pemilik-pemilik batu bara ini kan ada dari Cina, Singapura, ya, Malaysia. Malaysia.
Gitu. Sementara kan dari lokal yang paling menonjol itu kan Haji Isam, ada Bakri, udah mulai surut kan. Haji kalah. Haji Kala kecil lah. Ya, tapi kan konglo lokal juga. Lo iya kalau konglo lokal betul. Tapi Tapi di kalau main di permainan sektor batubara dia ini masih masih batubara. kecil lah. Nah jadi kalau kita lihat Surya Palu nggak ada batu bara? Hah? Surya Ada Palu. di Aceh. Ada. Itu kan untuk Bangladesh saja. Untuk Bangladesh sama India ekspornya. Itu pun kan ada saudara sama. Nah, jadi Surya Palu. jadi memang sektor ini memang menarik. Akhirnya banyak yang tadinya pengusaha-pengusaha di sektor industri, ngapain kita capek-capek juga? Inovasi-inovasi. Inovasi ini segala macam nggak jalan, ya kan? Yang paling serius inovasi ini kan dulu India itu Texmaco, Mari putusan Iverson. ya kan? Serius sekali dia, sampai bikin turbin, bikin chip, bikin apa, udah hebat. Tapi dimatikan kan, karena punya utang 16 triliun, ya. Dia akhirnya dimatikan karena membahayakan juga ini persaingan-persaingan antara mereka yang bisnis sejenis ini. Nah, inilah kita lihat bahwa sebenarnya saya setuju kalau kita nggak bangun yang namanya manufaktur ini kita nggak bisa berkembang. Ini kayak ini kan akan habis. Sampai kapan batu bara ini? Nikel sampai kapan? Belum lagi rebut-rebutan. Iya. Iya kan? 25 tahun lagi. 25 tahun lagi. Dan itu direbut banyak orang. Gitu loh. Nah, jadi kalau kita minta misal apa yang harus dilakukan, kita kembali lagi secara bertahap, pelan-pelan membangun lagi industri manufaktur, jasa. Kita kan lemah di sini. Iya. Makanya mau rupiah mau kita supaya stabil, Iya. ya. Jangan seperti sekarang dari 13.000 naik 16.000 dan itu nggak turun-turun, bagaimana? Tapi pertanyaannya sama Bang, balik lagi, apa iya dengan privilege yang dimiliki haji-haji ini mereka mau merelakan perubahan basis ekonomi ini gitu? Apalagi mereka kan tidak begitu jauh ke Kalau saya kira mereka nggak Prabowo, mikir ke situ itu. Yang penting gua nikmatin aja nih batu bara. Iya, maksudnya Prabowo-nya juga akan harus bernegosiasi dengan kepentingan ini Karena investasinya terlalu investasi elektoralnya kan besar. Ya, Sehingga kalau, apa kalau yang- gini kalau bicara Prabowo apa negara? Iya, Prabowo Prabowo lah kan sekarang junto yang negara. supirnya kan Prabowo sekarang, Bang. Iya, tapi kalau kita bicara 2002 supirnya Megawati, abang ada di situ. enggak, kalau Apa kena? Abang kena kan. Prabowo ini kan sudah banyak sekali mengeluarkan statement, Iya. keputusan. Tapi kan belum dieksekusi. Ya kan gantung. Jadi siapa yang masuk angin ini? Hah? Ya kalau yang masuk angin banyak termasuk kita juga. Nah jadi mereka sudah sangat menikmati. Iya. Ya kan menikmati jadi tuan di daerahnya sendiri, kemudian dengan kekayaan yang mereka punya. Kan kita ingat dulu itu Bupati Kutai Timur ya. Rita, Kuta Ya, Utara. ayahnya kan. Kutai Itu Kartanegara. kan jadi raja itu di sana. Syaukani Hasan Syaukani. Rais. Gitu loh. Pak Harto sebenarnya kalah dari segi rajanya sama dia karena saking kayanya gitu kan. Gitu. Nah baru kan sektor swasta itu masuk mulai Abu Rizal ambil KPC. Ya, kemudian Pak Luhut. Luhut belakangan lah. Luhut ini kan sebenarnya rencengan dari KPC. Ya kan? Kotel efek deh. Kotel efek dari kotel efek dari KPC kan. Prof, artinya kalau beberapa waktu belakangan itu kan narasi yang terbangun melihat politik demokrasi kita begitu mahal dan akhirnya politik kita disandra oleh oligarki katanya. Nah ini konteksnya nggak akan jauh berubah dong ke depannya. Apalagi kalau kita lihat dalam formatur politik sekarang. Ya kalau bisa dibilang oligarki atau konglomerasi itu punya orang-orang yang begitu nyata dan lebih telanjang gitu.
kita bisa identifikasi dibanding masa-masa sebelumnya gitu. Betul. Saya mau bilang gini, mau lebih meradikalisasi Budi. Iya. Oligarkinya udah menyatu dengan negara sekarang, bukan lagi mengontrol negara. Iya. Manunggal. Kalau dulu kan malu-malu atau hotel ini udah. Tapi sesungguhnya oligarki itu kan nanti mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi. Mana oleh Prof. bisa Bang Saleh. Iya, mana berani Bang. Pasal satu. Salah balik pasal satu. Siapa berani koreksi Abang? Enggak begini. Kan pemahaman kita oligarki itu hanya terbatas kepada pengusaha kan gitu. Padahal oligarki itu bisa juga termasuk orang-orang yang ada di dalam pemerintah yang punya koneksi dengan mereka. Ataupun menjadi pengusaha juga. Saya mungkin Prof pasti udah baca tuh The Silent Cop itu saya baca ya. Bagaimana pengaruh-pengaruh mereka. Artinya itu sudah berjalan sejak zaman Mussolini, Hitler kan, Hugo Chavez. Bahkan menurut saya Firaun. ya belum sampai situ. Karena susah masuk ke lingkungan Firaun. Iya. Hammam itu bukan Ya, oligarki. Nabi Bang. Musa. Oh iya. Nabi Musa itu masuk. Nah, bahkan Prabowo juga bisa jadi ya masuk dalam kategori ini ketika dia menjadi Menhan. Kan gitu. Oligarki yang menyatu dengan negara. Iya, masuk di dalam, kemudian dia bagaimana berupaya untuk menarik perhatian, terutama kalau di Indonesia ya Pak Jokowi. Nah, bagaimana Pak Jokowi senang sama dia, akhirnya Pak Jokowi dukung dia kan gitu. Itu bisa jadi seperti Karena itu. imajinasi kita kan oligarki itu non-state actor, Prof. Nah gini ya, kan ada 3 jenis ya pemerintahan. Ada otoritarian, itu government by one. Jadi ada satu orang tiran. Ya. Ada oligarki, government by few. Jadi hanya segelintir orang. Kemudian ada demokrasi, government by many. Ada banyak orang. Ya. Itu yang Robert Dahl sebut dengan istilah poliarki ya. Nah pertanyaannya oligarki tadi. Oligarki ini kalau kita merujuk pada literatur misalnya Fedi Hadis ya, itu bukan semata-mata menunjuk pada aktor yang punya sumber daya material yang kuat, tapi satu sistem. Jadi dia nggak merujuk pada orang per orang menurut Fedi, tetapi satu sistem yang berdasar pada kekuatan material yang membuat negara itu bisa diselenggarakan. Jadi, nah pertanyaannya siapa yang punya kekuatan material? Orang Yang kaya. punya uang. Iya. Nah, kemudian pertanyaan Budi atau Ari tadi, bagaimana dengan perkembangan belakangan? Kalau dulu kan kesannya mereka yang punya uang itu ada di belakang layar, Exactly. ya kan? Tetapi belakangan Samar-samar lah kita. samar-samar, ya. Mungkin mereka punya semacam proksi yang ada di partai politik, ya. Tetapi para politisi yang berada di belakang yang tanda kutip ya menjadi proksi dari para oligarki tadi itu memperjuangkan kepentingan kalau dari istana tuh bisa masuk proksi nggak? apa itu? Kalau istana bisa ya. Jadi proksi ini bisa di istana, bisa di Iya. DPR, Kan bisa perlu di mana-mana. jelas juga kan. Bisa di yudikatif, Bisa kan? di Torpol juga, Pak. Ya, bisa di MK. Bisa di mana-mana handling, bisa. ya kan? Nah, Torpol yang kecil-kecil. tapi belakangan itu kan kalau kita lihat ini yang Akbar Tanjung tuh yang nulis ya, yang disertasinya di UGM, The Golkar Way. The Golkar Way, yang dia bilang Golkar itu sudah mengalami proses evolusi dari sebelumnya dikuasai oleh para aktivis, kemudian belakangan dikuasai oleh saudagar. Itu kan awal-awal mulai munculnya migrasi ya dari kaum oligarki yang sebelumnya berada di belakang layar, samar-samar, kemudian masuk langsung menjadi pemain dalam politik. Mungkin representasinya Yusuf Kala itu ya. Nah, itu konteksnya Bang Akbar itu mengkritik Yusuf Kala. Ingat ini, ingat ya Munas Pemilihan Golkar ketua tahun umum ini 2005 Golkar ya, ya. di Bali ya. Tapi itu yang menjadi penanda awalnya. Dan setelah itu kan kita tahu banyak sekali mereka yang punya kekuatan material yang bikin partai. Ya. Kalau dulu cukup bermain di belakang layar. Jadi bersyukur loh kita masih punya Megawati yang masih seperti itu. Nanti dulu ke situ. Iya maksudku Nah, ya, dalam konteks itu ya. Tapi poinnya adalah migrasi ini terjadi. Migrasi dulu. Nah, kenapa kemudian oligarki ini seperti mendapatkan karpet merah ketika masuk ke partai politik?
Karena kebetulan politik kita lama-kelamaan mengalami proses nirideologisasi. Ya. Jadi tidak ada lagi partai politik yang ideologis. Semua partai politik mengalami proses deideologisasi. Atau mengalami proses nasionalis religiusisasi. Atau nggak jelas jenis kelaminnya. Dan kemudian muncul sistem pemilu open list proportional system, di mana kekuatan politik itu didrive menjadi politik yang padat modal. Nah di situ ya mereka yang punya sumber daya menjadi punya privilege karena tidak semua politisi punya kekuatan material kan. Ya. Nah makanya mereka disambut dengan riang gembira. Nah untuk masuk ke politik, welcome. nah ini jadi masalah karena kemudian politik tidak lagi menjadi sumber pertarungan ide kan. Karena oligarki itu ketika masuk ke politik mereka tidak gratisan kan. Itu semacam investasi kan. Plutarki. Jadi ada investasi yang coba digelontorkan. Nah, returnnya apa? Returnnya ya dia mendapatkan konsesi karena lagi-lagi tadi politik kita, ekonomi kita masih berbasis sektor ekstraktif, kemudian berbasis lisensi, konsesi, gitu. Jadi muter. Ya, ini jadi PR kita nih. Gimana cara memutus mata rantai? Ya kalau yang tadi Prof Semacam ini. mengatakan, kalau dulu masih samar-samar atau mencari proksi, sekarang udah relatif kita bisa lihat itu Lebih gak berani mereka kan. identifikasinya nggak perlu debat terlalu panjang gitu bang. Bahkan kita tahu ini apa namanya bagian dari oligarki mana, bagian dari oligarki mana, Iya. menteri ini oligarki itu, menteri ini. Iya. Dan itu udah ada di CV-nya juga, nggak perlu Betul. Ada. nggak terlalu rumit gitu kan. Terbuka Iya, sekali. apa yang direkturnya John Lin itu menteri apa? Perhubungan. Iya perhubungan kan ada di CV-nya. Ada. Ya udah kita udah tahu John Lin siapa kan, Haji Isam misalnya. Dan memang kalau kita lihat profil anggota DPR kita makin lama makin banyak yang berlatar belakang pengusaha. Partai politik kita makin dominan yang dikuasai atau didirikan oleh pengusaha. Gitu. Jadi makin terang benderang. Iya. Nah masalahnya ini seperti lingkaran setan ya, karena pemilih juga makin transaksional ketika mereka memberikan pilihan. Jadi uang menjadi penting untuk menentukan preferensi elektoral. Inilah ngerinya biaya politik besar tuh di sini kan sebenarnya kan Prof Di gitu. situ. Jadi Gosip Amran Sulaiman mau ambil P3 aja langsung dikaitkan dengan Haji Isam, bukannya Amrannya sendiri gitu kan. Jadi memang nih kita perlu pikirkan mumpung ada rencana revisi undang-undang pemilu ya. Karena nanti akan masuk ke sebenarnya situ tuh. sebenarnya soal peran Haji. Haji. Tadi kita membicarakan data Arafah di mana ya. Ini karena haji itu di Arafah. Tapi kan, Prof, tapi kalau kita masuk ke Mekah, Prof, semua orang haji kan, Budi aja dipanggil haji. 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 Oh itu bukan, itu bikin surga gitu. Enggak semua Haji, orang. haji. Semua orang dipanggil haji, Bos. Bukan hanya kau. Aku udah suruh aja bang. Budi ini masuk ke Mekah hampir ditabok sama penjual korma. Kenapa? Dia bilang kan Nabi ketika bicara dengan penjual korma itu kan bilang, Nabi bilang kan kamu lebih ahli dari aku kan gitu. Iya. Kan dia bilang kau lebih ahli, kau bilang sama tukang korma, kamu lebih ahli dari Nabi Muhammad, kan marah dia, Iya. ya kan? Tabuk lah. Padahal sama-sama nggak sholat kalian. Gak jelas. Ceritanya pun aku nggak paham sebenarnya. Cuma lucu aja. Jadi nanti dulu Prof, kita ngomong ke sistem pemilu Prof. Tapi balik ke Bang Zulfan dulu Bang. Ini Abang mendengar penjelasan Prof ini kan soal kehajian yang makin oligarki yang makin yang mendeklarasikan diri ini. Ini kan sama kayak pemilu-pemilu Gini, Bang ya. begini. Biasanya kalau pilkada tuh ya. Ini siapa? Ini tim siluman tapi deklarasi. Dan ingat itu bukan hanya di level nasional, di level Iya, lokal betul. begitu. Oh lokal juga gitu bro. Dan lebih terang-terangan. Terang-terangan. Jadi Meski ya nanti aku mau tanya juga kalau di Amerika, kalau di negara demokrasi yang terbuka tuh seperti apa peran orang-orang seperti ini gitu. Tapi Bang Zulfan ngomong dulu soal kurma nih. kurma lagi ini. Bukan. Jadi begini, oligarki yang tadi pada tahap awal disebut, itu kan masih terbatas. Mereka berhitungnya banyak.
ketika mereka ingin mensupport satu kekuatan-kekuatan politik yang ingin mereka kuasai kan. Karena mereka capek. Kita ini kan industri, kerja, pikir market, segala macam. Kalau yang sekarang ini dengan penguasaan tadi sumber daya alam, mereka itu mudah aja keluarnya dan lebih besar-besar. Ya Haji Hisam kan kita tahu nyumbangnya kan bukan Prabowo aja. Ya. Nyumbang Jokowi, nyumbang Prabowo, nyumbang Kepala BIN, nyumbang TNI, nyumbang Polri, nyumbang segala macam kan disumbang. Kita aja belum kan? Nah, kita belum. Iya kan? Abang juga belum. Mudah-mudahan habis podcast ini ada. Nah, jadi mereka ini kan sebenarnya karena mudah mereka mendapatkan kekayaan lewat sumber daya alam tadi. Kecuali misalnya orang mempunyai tambang emas ya, itu memang lebih sulit. Teknologinya segala macam itu. Kalau ini kan nggak perlu teknologi terlalu berat ya. Yang penting punya alat berat gitu loh. Punya alat berat. Teknologinya berat nggak perlu ya, Nggak tapi perlu. alatnya yang perlu. Alat berat ya perlu. Ya kan? Tinggal keruk aja semuanya. Mau batu bara, mau bicara nikel. Nah jadi itu lebih mudah. Apalagi di daerah misalnya mereka punya sekian ribu hektar batu bara, itu mau mereka rata-rata gampang itu mensupport bupati. Kadang modal surat aja bang, kontraktor udah ada sendiri kan. Modal surat Udah siap, udah siap. siap kan. Sudah Iya. ada. Ya tadi lisensi itu kan, itu yang diperjualbelikan kan. Iya. Dan Ya, bisnis lisensi ini kan. sektor manufaktur kan berat, Betul, harus bangun Karena pabrik ini. price sensitif. Yang kedua juga membutuhkan inovasi, efisiensi. Jadi saat yang sama sumber daya manusia kita juga tidak kompetitif. Iya, persaingan. Belakangan juga kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP drop terus. Nah dengan situasi ini menurut abang haji-haji ini makin dalam atau gimana bang? Iya. Untuk level nasional memang masih terbatas. Ya kan? Yang kita lihat sekarang kan ini Haji Isam kan. Yang lain-lain kan kita tidak lihat. Tidak menonjol, tidak dominan. Ah, itu bahasanya. Tidak dominan. Tapi kalau Haji Isam bisa 7 orang, kalau nggak salah saya kurang lebih orangnya Haji Isam ada di dalam kabinet kan gitu. Termasuk Amran ini kan. Ya. Gitu loh. Siapa aja bang coba yang menteri Saya nggak tahu perhubungan, persis. coba lihat. Lu ini nih nggak mau gua aja lo. Gua pula nanti yang kalah kan. Ya kan ini konon. Kalau konon kabarnya ada 7. Iya kan? Abang udah yakin banget 7 nih. Paling tidak. Paling tidak ada 7. Gitu. Yang ramai dibicarakan orang. Kalau lebih minta maaf. Iya iya. Gitu. Nah, jadi mereka makin bisa menguasai pemerintah atau kekuasaan di daerah. Nah menurut abang apa kelebihan haji ini dibanding naga yang sehingga Pak Prabowo kayaknya lebih dekat sama haji sekarang ketimbang naga. Ah, itu penting Haji tuh. ini Preferensi ada- Pak bukan, Prabowo yang lebih ke haji-hajian sekarang. Kan Dibanding ke dari segi naga-naga agama, dulu. haji ini masih ada amal solehnya. Kan gitu, ya kan? Kalau yang- naga enggak bang. Hah? Naga bangun rumah sakit, bangun macam-macam. Iya, Bang. itu kan lain, orang. itu kan Tapi bisnis. paling tidak kan begini, paling tidak ada kesamaan latar belakang primordial itu dulu ya antara Pak Prabowo dengan para haji. Iya. Entah berdasarkan agama, entah berdasarkan etnik, apapun lah. Tapi intinya Banyak kesamaannya. banyak kesamaan latar belakang. Itu satu. Yang kedua, ya kalau kita baca Pak Prabowo, pemikiran maupun pandangannya memang ada semangat itu kan. Ada Semangat nasionalis Iya, ada semangat untuk memunculkan pengusaha pribumi ya. pengusaha lokal. Apalagi tadi ekonomi benteng ya bapaknya. Iya, iya. Jadi ada juga itu poin kedua di situ. Yang ketiga yang menurut saya penting juga, mungkin saya tidak tahu persis, tapi ada yang mengatakan para haji ini lebih royal dalam membantu Pak Prabowo. Lebih Itu amal soleh tadi. ada yang mengatakan begitu ya. Ini Iya, harus iya. dicek Ini kalau ini konon katanya. Kalau konon katanya naga harus ada kwitansinya dulu. Bro. Tuh, sama kan mendengar informasi begitu. Kalau naga ini governance-nya agak ketat nih governance-nya. Kalau haji ini lebih royal. Iya, los. Los. Jadi Yang penting skrup kalau longgar, haji ini kan? gini Mas, kalau haji ini
Ya kan, lahannya itu kan tidak diganggu, gitu loh. Ya, kalau ini kan persoalan izin kan, gitu. Karena kita kan ngelihat Pak Prabowo misalnya selain tadi ya memberikan kesempatan yang bawah untuk bisa bangkit dengan Koperasi Merah Putih gitu ya. Pak Prabowo kan juga kesannya quote unquote nih melucuti yang di atas nih, kayak misalnya sawit. Itu katanya kemarin saya ngobrol sama Kadin, katanya ada 1,7 juta hektar lahan sawit yang diambil negara dan diredistribusikan Itu lagi. yang PT, 1,7 juta. Agrinas ya? Agrinas. Tapi macam-macam ya perusahaan. Nah, tapi itu kan konglomerasi lama kan. 1 hektarnya aja bisa menghasilkan 50 ton katanya. Tapi ini masuk ke haji lagi tadi setuju Loh apa gini masalahnya, itu kan menyangkut tanah-tanah yang memang mereka ambil dari tanah negara. Seperti apa? HGU, Bang. yang milik kehutanan, hutan lindung, itu kan dulu bisa mereka dapat izin kan. Iya. Oh, di situ diambil lagi ya. Iya. Kalau waktu Menteri Kehutannya dari Nasdem dulu kan, ya tinggal kontak aja dapat. Siapa Bang Surya? Iya, misalnya ya. Aksesnya kan lebih mudah kan gitu. Bang, setuju nggak Bang Haji lebih royal dari kata Bro? Istilah saya amal soleh. Betul. Jadi seolah-olah mereka itu Soal perbedaan semantik aja. Iya. Substansinya sama. sama. Jadi seperti mereka ini membantu seolah-olah tidak mengharapkan sesuatu. Seolah-olah. Padahal mengharapkan. Kalau enggak ingin mempertahankan kan lahan-lahan yang dikuasai sekarang. Kalau selek misalnya atau ada problem dengan kekuasaan itu kan bisa hilang juga. Lahan Hah? bisa hilang juga. Iya, sumber daya alam yang mereka kuasai itu kan bisa hilang kan. Jadi butuh proteksi negara sebenarnya. Nah, sama-sama gitu loh. Cuman ini kan mereka inovasinya lebih mudah aja, sediakan alat berat aja kan. Iya. Kalau dia yang sini ini berpikir berat. Iya, betul. Gitu loh. Kalau negara ini selek kurang serak sama haji ini bisa dapat godimah negara ini kan Bang kan? Ya kan? Konimah ya. Godimah kan? Nah ini menariknya kan tadi sempat muncul pertanyaannya, bagaimana kalau di Barat? Ya. Nah saya tidak tahu Haji-haji kalau Barat di ini gimana? Eropa ya. Haji-haji Barat itu gimana? Tapi Prof? kalau di Amerika soal sponsorship ya, soal donatur ya, itu kurang lebih sama, tetapi bedanya mereka lebih transparan. Jadi setiap Dan satu sen dibatasi ya. dan dibatasi. Kalau di Amerika, setahu saya tidak ada pembatasan. Ya. Oh ya. Tetapi Tapi terbuka. harus diekspos, dilaporkan. Ya. Jadi dan biasanya ada pola yang menarik. Kalau misalnya pengusaha secara umum itu lebih pro terhadap Partai Republikan, secara umum ya. Makanya waktu Donald Trump maju kan yang dukung pengusaha-pengusaha kelas kakap. Ya. Waktu itu Elon Musk, termasuk juga mereka yang banyak bergerak terutama di pengusaha sektor senjata. Gitu ya. Karena kan umumnya pengusaha senjata itu diuntungkan kalau misalnya Republikan yang menang. Karena pendekatannya lebih unilateral. Sementara pengusaha yang masuk ke sektor farmasi atau pendidikan biasanya bantu Partai Demokrat. Karena Partai Demokrat percaya tentang universal education, universal health gitu ya. Tapi lagi-lagi ya Kalau Prof dukung yang mana? di Amerika. Iya. Kemarin kita sih berharapnya bukan Donald Trump yang menang. Ternyata Donald Trump yang menang. Ya sudah. Saya kira jawaban Prof saya Australia banget. Kalau itu diplomatis ya. Tapi kan balik lagi Prof, dengan sistem yang lebih transparan, lebih terbuka kayak begitu, dideklarasikan dan lain-lain. Kita bicara sebuah negara yang basis perekonomiannya sektor industri yang padat knowledge gitu, yang basisnya inovasi, makanya bikin senjata kan nggak mudah, Prof. Usaha ya kalau atau jadi Elon kan nggak mudah. nggak mudah, dan pengusaha senjata di sini kan distributor semua, bukan produsen kayak di sana. Jadi yang harus ada biaya R&D, biaya betul. macam-macam, lu butuh buka satu pabrik butuh 50 orang PhD. Makanya kan gitu ada perbedaan antara saudagar, antara pedagang dengan entrepreneur. Nah kita itu tipikalnya itu pengusaha pedagang, jadi yang tidak mencipta tapi ya mendistribusikan, mengimpor, jualan kedekatan, cari dengan peluang di situ lisensi main di, bukan soal bagaimana mencipta, bagaimana
berinovasi. Dan pengusaha Amerika itu kan tradisi bisnisnya sudah terbangun sejak negaranya berdiri, yaitu perpaduan antara engineer dan juga ahli manajemen kan sebenarnya. Dan ini udah terbangun lama gitu, dan itu berpengaruh pada kultur politiknya juga kan, Prof, jadinya kan kalau di Amerika gitu kan, sehingga terjadilah model donasi yang lebih transparan. Lebih Tapi transparan. meskipun lebih gitu kan jelas. influence-nya kan juga meskipun proksinya jelas atau tidak jelas, tapi kan influence-nya mereka besar juga di dalam pemerintahan. Kayak misalnya terakhir kita sempat analisa sama siapa, Bang Celi kalau nggak salah, Gus Ulil. Donald Trump itu kan ketika Iran dan Israel lagi baku tempur, kan dia press conference dia bilang udah biar aja sampai capek mereka. Kita happy semua nih, Amerika kayaknya nggak akan cawe-cawe. Tiba-tiba kan akhirnya Amerika menyerang Iran kan, dan kemudian dilanjutkan. Itu katanya memang karena lobby Yahudi di Partai Republik yang terus menekan gitu. Jadi mau nggak mau dia mengakomodasi permintaan itu dari orang-orang yang sudah berkontribusi banyak pada kemenangan dia kan. Gitu. Jadi artinya ya more or less influence-nya juga nyata Tapi juga. lebih ada check and balances. Ya, Karena betul. ada beberapa sektor, ada beberapa kekuatan politik Namanya gitu. competing oligarch. Iya. Nah, karena oligarki itu kan tidak tunggal. Iya. Oligarki itu kan banyak pemainnya. Betul. Itu sehat juga tuh ya. Sehat. Iya. Yang menjadi masalah kalau oligarki itu bersekongkol gitu. Iya, bikin kartel ya. Jadi kartel. Jadi mereka menyatu menjadi satu kepentingan. Dan itu yang dirugikan ya mereka yang nggak punya akses. Dan lu jangan lupa Amerika itu negara yang basis inovasi itu membuat akses mobilitas vertikalnya lebih terbuka. Orang kaya baru lewat digital industri berapa banyak. Iya, betul. Sementara di Indonesia kan orang kayanya dari Republik ini ada sampai sekarang kan nggak banyak berubah. Betul. Betul. Itu aja orangnya gitu loh. Ada lah, tapi turun ke anaknya. Iya. Tapi tetap keluarga itu gitu loh, Bang. Kalau siapa yang menduga Elon Musk, Iya. Bill Gates, terus Steve Jobs, kalau masih hidup Zuckerberg, Zuckerberg itu kan terhitung jadi Bahkan orang Cina kaya juga 10 mengarah tahun ke yang situ lalu. kan. Iya. Kemarin Caimin di pidato di PBIK PMI dia ngomong gini, dua hal. Di rapat terakhir sama presiden, presiden menekankan dua hal katanya. Yang pertama, jangan percaya lagi sama kapitalisme. Itu ya, udah 3 kali ngomong jangan percaya sama kapitalisme. Ini presiden. Yang kedua, kata presiden, jangan percaya lagi sama trickle down effect. Itu bohong semua. Nah, gitu. Artinya ya kita lihat apakah konsisten kayak ini. Nah, tapi pertanyaan gua ke Prof Burhan lagi, Prof. Iya. Yang diomongin sama Budi ini pesan presiden soal kapitalisme dan trickle down effect ini simbolik atau substantif? Exactly. melihat tadi yang udah semakin nyata dan transparan justru orang-orangnya gitu ya. Enggak. Begini loh. Jadi ketika kita melihat inequality yang yang makin telanjang, ketimpangan kelas yang luar biasa, pemerataan yang bermasalah, itu tidak serta-merta itu menjadi penyakitnya kapitalisme. Ya. Itu negara-negara sosialis komunis ketimpangan tinggi sekali. Bahkan karena ada ketimpangan yang ekstrim itu sosialis komunis jadi laku kan di beberapa tempat, Meksiko sama Filipina Dan misalnya. banyak negara kapitalisme yang pakai pendekatan welfare state. Ya. Dan di situ ketimpangan menjadi sangat tipis. Itu kan rumus sosialisme tuh kan. Betul. Jadi Rumus Marx, poin saya tidak tahu ya apa betul Pak Prabowo mengatakan seperti itu. Itu seperti kata yang Gus diklaim Imin. oleh Gus Imin. Gus Imin. Iya, kita nggak tahu Gus Imin. Kita tidak tahu. Gocekan juga banyak juga kan. Maksudnya sering bohong atau apa? Goceknya banyak. Oh, gocek. Iya, kan? Sering gocek. Iya, Iya. udah Tapi kan bukan berbohong kan? enggak. Enggak. Tapi sering gocek. Kalau abang anggap gocekan itu berbohong Enggak, itu terserah aku abang. nggak setuju. Aku setuju sama Budi gocekan. Gocekan. Udah pelukan aja masih bisa belok Gus Imin. Itu jangan terlalu Tapi menarik tadi di ya. rapat terakhir Zoom Pak Prabowo kata Penjelasannya jalankan. Prof tadi bahwa problem kita ini, kita kalau bicara kapitalisme ini kan udah pikiran-pikiran konservatif ya. Old school. Nah, kita udah nggak bicara ke situ lagi. Sekarang mau pakai sistem apa saja, yang penting bisa nggak mengatur regulasi yang konsisten untuk memang mewujudkan keadilan dan ketimpangan itu. Ya sekarang pakai rumus Ya, kita Deng Xiaoping aja ya Bang ya. mau bicara apapun,
kalau regulasinya atau aturan-aturan yang kita lakukan ini tidak mengarah pada keadilan sosial, misalnya keadilan masyarakat, pemerataan, percuma aja. Bahkan Uni Emirat Arab aja pakai monarki untuk menjadi modern kan. Iya. Dan Bisa Arab juga Saudi, kan? Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita tadi dicontohkan welfare state misalnya di Eropa, itu kan yang menguasai ekonomi misalnya di Belanda, Prof, itu kan koperasi, petani-petani koperasi. Itu bisa di-create di Swiss misalnya. Juga kan Di sana sekolah murah sekali karena ada subsidi. Nah ini termasuk mahasiswa Indonesia kalau mau melanjutkan studi pasca di negara-negara welfare state, itu tuition fee-nya murah sekali karena disubsidi. Disubsidi negara. Dan itu sekarang jadi isu kan. Di Belanda misalnya ada banyak sekali penikmat taxpayer orang Belanda dari warga asing. Karena sekali mereka masuk ke institusi pendidikan Belanda, mereka dengan sendirinya dapat beasiswa itu. Tuition fee-nya atau SPP-nya murah sekali karena disubsidi oleh negara. Dan itu jadi masalah karena yang membayar pajaknya siapa? Warga Orang negara Belanda. Belanda. Ini jadi masalah politik yang luar biasa. Di Prancis juga demikian, Makanya di Jerman. jualannya partai kanan itu kan. Persis. Jadi poin saya, apakah negara ini tidak bisa disebut sebagai kapitalis, sementara sistem ekonominya betul-betul sangat terbuka kan? Negara-negara Eropa kan nggak ada yang mengatakan itu negara sosialis kan? Umumnya ya pendekatan ekonominya sangat open ya. Termasuk China sekalipun, kenapa bisa maju belakangan ya karena terbuka. Nah, jadi kalau kemudian kapitalisme dikerucutkan atau disederhanakan seperti penguasaan ekonomi oleh segelintir elit kaya tertentu, itu bukan kapitalisme sebenarnya. Ya itu oligarki yang menjadi penyakitnya kapitalisme juga. Konglomerasi itu ya. Konglomerasi Dan jadi penyakit demokrasi juga. penyakit demokrasi juga. Ujungnya ke situ. Penyakit jadi bawaan, jangan. ya Nah, kan? jadi saya ingin karena begini loh. Kita ini masih membutuhkan arus modal, arus investasi, dan yang punya uang suka tidak suka ya mereka yang selama ini orang kaya yang selama ini entah itu dari luar atau dari dalam negeri. Jadi ada yang menyampaikan ke saya, kalau pengen dapat 5% tahun ini, itu minimal investasi baik dari dalam atau luar negeri itu minimal 500 triliun. Siapa yang punya uang itu? Ya para kapitalis kan. Ya. Kalau misalnya pengen 8% pertumbuhan ekonomi kita, berarti ya kalikan aja. Nah sekarang investasinya baru tahun lalu aja 227 triliun. Artinya untuk dapat 5% masih jauh. masih jauh. Karena ICOR kita rendah. Kan? Rendah. Ya, Jadi itu poin jadi saya, problem, kan? jangan mengeluarkan statement-statement yang tidak perlu, yang membuat para pemilik modal itu berpikir untuk membawa investasi ke Indonesia. Karena itu malah bisa menimbulkan, ini arahnya kemana nih pemerintahan? Apakah statism, itu negara begitu kuat, masuk ke urusan-urusan atau ke ruang-ruang kecil masyarakat dan meminimalisir inisiasi dari mereka yang ada di luar negara. Kalau misalnya itu yang ditangkap, saya khawatir beberapa pihak malah menjaga diri untuk tidak masuk ke sini dan itu malah bahaya. Dan itu bahaya untuk kita. Bahaya buat untungnya ekonomi kita. Gus Imin ngomongnya di acara PMII, bro. Bukan di bisnis forum. Bukan. Tapi kan di bisnis tapi kan mungkin karena kita Gua kenal terpublish kan. Ujungnya Gus Imin ngomong itu konteksnya adalah Pak Prabowo pertama jangan percaya kapitalisme, yang kedua jangan percaya trickle down effect, itu bohong semua. Pak Prabowo tuh selalu fokus pada ekonomi yang bawah, grassroots. Nah di situ peran PMI bisa masuk ke kita. Di situ kita bisa masuk. Gitu. Di situ kita Itu kan main. kita Tapi di menyangkut bawah. koperasi merah putih ya, Bung Hatta itu kan selalu sebagai bapak koperasi itu mengatakan Abang kenal Bung Hatta? bahwa kenal saya pernah ke rumahnya. Oh, Bener pertanyaan gua kan. Abang sama Hugeng pun juga kenal, bos. Jadi Bung Hatta itu kan mengatakan koperasi ini tidak bisa dibangun tanpa dengan demokrasi ekonomi yang benar. Kan gitu. Ya, tadi kembali kalau kita bicara masa lalu, kapitalisme tidak bicara sekarang ya. Kalau lalu kan memang kapitalisme itu kan konglomerasinya itu kan dampaknya ke masyarakat itu kan kecil. kecil. Tapi kan sekarang kan kita lihat bahwa konglomerasi sekarang
itu kan lebih bisa diatur ya. Lebih bisa diatur, Ditata. di-manage supaya mereka juga berinvestasi kepada masyarakat yang lebih luas, tidak hanya pada korporasi dia saja misalnya. Nah itu tinggal kita bagaimana mengatur ini, nggak usah ada kontradiksi gitu loh. Nah jadi koperasi ini sekarang kalau di-manage dengan baik itu bisa bekerja sama dengan konglomerasi, ya. Bagaimana untuk membangkitkan semangat itu. Ya. Sebenarnya begini, negara yang penduduknya kecil, nggak sampai 3 juta barangkali itu Swiss ya. Tapi UKM terbanyak di dunia itu di Swiss. Itu bisa kan? UKM itu banyak sekali, terbanyak di dunia di Swiss itu. UKM. Patin juga data abang dulu. Ya karena saya udah pernah ke sana. Betul Jadi juga, Bang. hampir semua orang-orang itu kerja rumah itu semuanya UKM yang untuk mensupport. Coklatnya dari kita, bahannya, Iya. yang produk mereka, Iya. ya kan? Di rumah-rumah tangga itu.